Pernah nggak sih Anda baca dongeng yang kelihatannya simple banget, tapi ceritanya nempel terus di kepala? Nah, seringkali di balik kesederhanaan itu ada rahasia penceritaan yang luar biasa kuat. Hari ini kita bakal bedah satu dongeng singkat buat ngeliat gimana sih struktur klasik di dalamnya bisa bikin cerita jadi begitu berkesan. Oke, kita langsung mulai aja ya. Dan kita langsung dilempar masuk ke ceritanya. Cuma dengan satu kalimat pendek, kita seolah-olah udah ada di dunia bawah laut ya kan? Suasananya langsung kebangun dari awal. Ini nih, cara yang super efektif buat langsung nangkep perhatian kita. Nah, dari sinilah perjalanannya bener-bener dimulai. Bagian pertama ini, dalam dunia penceritaan, sering banget disebut panggilan untuk bertualang. Ini tuh langkah pertama yang penting banget loh di hampir semua kisah kepahlawanan. Momen di mana si tokoh utama mulai ngerasa ada dorongan buat keluar dari kehidupannya yang biasa aja. Dan ini dia pahlawan kita, si Nino. Coba deh perhatiin, penulisnya langsung kasih tahu sifat utamanya apa. Rasa penasaran. Nah, sifat inilah yang jadi mesinnya cerita. Inilah yang ngebuat seluruh plotnya jalan. Tanpa rasa penasaran ini, ya ceritanya nggak bakal ada. Ini dia, ini momen kuncinya. Rasa penasarannya udah nggak pasif lagi, ini udah jadi keputusan sadar. Waktu dia bilang gitu, Nino secara resmi nerima panggilan itu. Dia milih buat ninggalin zona nyamannya. Keren kan? Oke, sekarang kita lihat gimana cerita ini ngenalin satu elemen penting lainnya. Jadi pas banget nih pahlawan kita mau masuk ke dunia yang asing, yang nggak dia kenal, tiba-tiba muncul sesosok figur mentor yang klasik banget. Yap, ini dia mentor kita, penyu tua yang bijaksana. Kemunculannya ini bukan kebetulan loh. Si penyu ini jadi simbol kebijaksanaan dan pengalaman. Persis dua hal yang belum dipunyai Nino. Pola kayak gini, wah sering banget kita temuin di banyak cerita lain. Nasihatnya simple kan? Tapi ini penting banget. Anggap aja ini bekal yang dikasih si mentor buat pahlawan kita. Percaya deh, nasihat ini nanti bakal relevan banget di perjalanan Nino. Jadi, coba ingat-ingat kalimat ini ya. Nah, sekarang kita sampai ke jantung ceritanya. Setiap pahlawan kan harus ngadepin rintangan utama. Kita bisa sebut ini ujian terberat. Disinilah karakter mereka benar-benar diuji sampai ke batas kemampuannya. Tapi sebelum ujian itu datang, ada hadiahnya dulu. Keberanian Nino buat menjelajah itu terbayar. Dia bisa lihat keindahan dunia yang selama ini cuma ada di bayangannya. Ini bikin kita ikut takjub dan ngerasa petualangannya nggak sia-sia. Tapi sekaligus, ini juga membangun kontras yang tajam banget dengan apa yang bakal terjadi setelah ini. Dan jeng-jeng, inilah titik baliknya. Pinter banget ya cara ceritanya bikin perubahan dramatis. Dunia yang tadinya indah, tiba-tiba dalam sekejap jadi tempat yang berbahaya. Tegangnya langsung naik. Ini dia, puncaknya, puncak dari ujian terberat Nino. Dia ada di titik paling lemahnya, ngadepin tantangan hidup atau mati. Kepolosannya sekarang berhadapan langsung sama kerasnya dunia luar. Kira-kira dia bakal berhasil nggak ya? Setelah berhasil lewatin ujian terberat, pahlawan itu biasanya dapat hadiah. Nah, yang menarik di sini, hadiahnya itu bukan harta karun loh, bukan emas atau permata, tapi sesuatu yang jauh lebih berharga, yaitu kebijaksanaan. Tuh kan, kehadiran si mentor di awal cerita akhirnya kepakai juga. Ini jadi ilustrasi yang keren banget tentang betapa pentingnya nasihat bijak dalam sebuah perjalanan. Jadi, bantuan si penyu itu bukan kebetulan, tapi emang buah dari pertemuan mereka sebelumnya. Nah, ini dia hadiahnya. Kata-kata Nino sendiri itu bukti dari kebijaksanaan yang baru dia temuin. Inilah inti pelajarannya, hadiah yang sebenarnya dari perjalanan dia. Dia nggak cuma selamat, tapi dia juga belajar sesuatu yang sangat berharga. Oke, kita sekarang masuk ke bagian terakhir, yaitu kepulangan si pahlawan. Tapi, dengerin baik-baik. Dia nggak pulang sebagai ikan yang sama seperti waktu dia pergi. Dia udah berubah total karena pengalamannya. Perbandingan simple ini nunjukin dampaknya dengan jelas banget ya. Rasa penasarannya nggak hilang kok. Tapi sekarang, rasa penasaran itu diimbangi sama kebijaksanaan. Nah, inilah yang namanya pertumbuhan karakter. Dan akhirnya, dongeng ini ngasih pesan moralnya secara lugas. Ini kesimpulan utamanya buat kita. Diringkas dalam satu kalimat yang jelas. Ternyata, berani dan hati-hati itu bukan dua hal yang berlawanan loh. Mereka itu kayak dua sisi mata uang yang sama dalam sebuah petualangan. Jadi, setelah kita bedah perjalanan Nino tadi, yuk kita coba renungin sebentar. Cerita ini kan bukan sekedar soal ikan ya. Ini sebenarnya cerminan dari perjalanan kita sendiri buat belajar. Coba deh Anda pikirin, kapan terakhir kali rasa penasaran Anda justru ngebawa Anda ke sebuah ujian yang pada akhirnya malah ngajarin Anda pelajaran paling penting dalam hidup?